Pak, Sudah Pak, sudah dengar. terdengar. Aman, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Sudah dengar, Pak. Aman, Pak. Baik, terima kasih atas konfirmasinya, teman-teman. Mohon izin sebentar lagi kita akan memulai kegiatan webinar pada malam hari ini. Boleh Bapak Ibu untuk mempersiapkan segala yang perlu dipersiapkan karena 19.15 kita akan memulai kegiatannya. Mohon ditunggu. Baik, Bapak Ibu mohon izin menjelaskan terkait dengan teknisnya. Saya akan mohon izin mematikan mikrofonnya demi efisiensi dan juga ketenangan serta kefokusan dalam mengikuti kegiatan ini. Di dalam beberapa segmen tertentu kami akan mengaktifkan mikrofonnya. Saya memohon untuk kita melakukan absensi terlebih dahulu sebelum saya membuka dan memperkenalkan diri. Bapak Ibu teman-teman semua boleh sampaikan di kolom chat dari kampus mana saja. Di kolom chat silakan diketik dari kampus mana saja sambil kita menunggu narasumber untuk memulai kegiatan pada malam hari ini. Oke, baik, saya mohon izin membuka kegiatan pada malam hari ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Satu. baik, terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adi. Sekali lagi, nama saya Adi. Bapak Ibu boleh panggil saya nama atau mungkin saya biasa disapa Mas Adi. Oke, saya mewakili tim MCU menjadi moderator kegiatan webinar uji kompetensi dalam rangka persiapan untuk menghadapi uji kompetensi baik 2026 maupun di tahun selanjutnya. Mari kita bersama-sama sebelum saya menyapa narasumber kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani malam hari ini bisa menambah manfaatnya, bermanfaat, kemudian menambah pengetahuan serta kesiapan dalam menghadapi uji kompetensi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Em, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber malam hari ini. Saya tidak sendirian, bukan saya yang akan berdiskusi, tetapi teman-teman dan juga narasumber. Wah, luar biasa, sudah cerah wajahnya. Ini ada bapak-bapak, ada Pak dosen, ada akang-akang Bandung. Assalamualaikum Pak Diki, apa kabar? Waalaikumsalam, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah baik. Bagaimana teman-teman, Bapak Ibu semua, apakah suaranya Pak Diki terdengar jelas? Boleh konfirmasi? Terdengar, Jelas, Pak. terdengar Mas. Jelas, Jelas. Pak. Jelas. Oke, Jelas, baik. Pak. Darah semua ada. Oh, Ini dari mana aja nih? nah ini di kolom chat nih Pak, mereka sedang Oke, melakukan Kudus, absensi. Medan, Temanggung. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Pak Diki sudah meluangkan waktunya, tenaganya, serta nanti ilmunya kita untuk berdiskusi terkait beberapa soal persiapan uji kompetensi. Saya mohon izin menjelaskan teknisnya. Sebelum teknis, mungkin Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu menyapa para peserta, Pak. Pejuang kompeten. Oke, selamat malam pejuang kompeten MCU. Malam. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik ya. Baik. Alhamdulillah. Baik, Ini Pak. Masya Alhamdulillah Allah. baik, Pak. Masya Allah. Pak. iya, masih pada liburan atau udah pada di kosannya masing-masing ini?
Masih Satu hari liburan lagi Pak. liburnya, Pak. Oh, Pak balik ke Masih asrama. liburan, Pak. Oh, ada asrama ya. Liburan Oke. ributnya. Ya, mudah-mudahan nanti walaupun ini di suasana liburan, mudah-mudahan pikirannya lagi fresh. Jadi semua materi yang hari ini disampaikan bisa sedikitnya jadi pemicu untuk belajar lebih lanjut lagi nanti ya. Iya, Oh, baik, Pak. Baik Pak. oke, Mas Faldi, silakan. Mas Aldi. Siap, Bapak. Mas Faldi yang chat Bapak. Mas Adi, sorry, sorry. Oke. Eh, Terima kasih banyak. Salam kenal Pak Diki. Semoga kita bisa bermanfaat untuk malam hari ini. Bapak Ibu semuanya, teman-teman, mohon izin menyampaikan terkait dengan teknis bagaimana kegiatan ini akan dilangsungkan. Pertama, jadi nanti pada saat soal dimunculkan, Bapak Ibu tidak perlu membaca. Bapak Ibu fokus mengerjakan masing-masing, tidak ada yang membantu membacakan. Jadi mikrofon, kolom chat akan dikunci dalam waktu 1 menit. Jadi pada saat soal sudah berjalan selama 1 menit, kolom chat akan dibuka secara serentak. Di sanalah Bapak Ibu teman-teman semua akan mengirimkan opsi jawaban yang telah dipilih A, B, C, D, atau E. Kemudian pada soal tertentu akan diminta pendapatnya untuk bisa berdiskusi mewakili masing-masing opsi jawaban yang telah dipilih. Setelah itu, nanti setelah soal akhir, Bapak Ibu semua akan diberikan waktu kesempatan untuk berdiskusi, bertanya langsung kepada Pak Diki. Jadi seperti itu, setelah bertanya jawab, nanti akan ada dokumentasi. Setelah dokumentasi, di akhir sesi akan ada absensi. Jadi absensinya paling akhir setelah Bapak Ibu sudah mengikuti seluruh rangkaian kegiatannya. Baik, apakah sudah siap untuk kita belajar Bapak Ibu semuanya? Siap. Ya, Siap Pak. Oke, Siap, Pak. kalau seperti itu, saya mohon izin matikan mikrofonnya. Pak Diki sambil mempersiapkan bahan paparannya. Baik. Oke, kita langsung mulai, Pak Diki. Oke, kita langsung nomor 1. Yap, boleh. Oke. Oke, ini dia soal pertama, soal nomor 1 dimulai dari sekarang. Silakan fokus dikerjakan. 30 menit, 30 detik sudah berlalu untuk soal yang pertama. Fokus, ini adalah pemanasan. Tindakan prioritas. 15 detik terakhir, nanti cukup mengirimkan huruf opsi yang dipilih di kolom chat. Oke, silakan masuk ke kolom chat 5, 4, 3, 2, 1 di kolom chat. Diawali dengan opsi A, namun ada 3 variasi jawaban A, B, E. Kemudian C juga dia memilih, saya belum melihat ada yang memilih opsi delta. A, B, C, E semuanya terpilih. Jangan dicoret-coret untuk layarnya ya, mohon izin Bapak Ibu, saya yakin ini kepencet. Mohon untuk kedepannya tidak disengaja untuk dicoret-coret. Oke, luar biasa. Opsi jawabannya, silakan gunakan fitur raise hand. Bapak Ibu ada fitur raise hand. Oke, delta terpilih memang opsi A lebih banyak bersama dengan opsi B. Silakan gunakan fitur raise hand untuk berpendapat terkait dengan masing-masing pendapat, pemahaman, pengetahuannya terkait dengan opsi jawabannya. Tidak perlu membacakan seluruh soal. Silakan, ada yang menggunakan fitur raise hand? Silahkan. Ini Mas Adi. Yap. Ini tanda-tanda jawaban di webinar ya. Tanda-tanda di webinar itu A sampai E jawabannya dipilih semua. Betul. Oke. Nah, ini dia ada Kak Era. Silakan Kak Era. Dari kampus mana?
Baik, izin menjawab, Kak. Saya perkenalkan Eran Rumazilai dari kampus Poltekkes Kemenkes Malang. Izin menjawab mengenai pertanyaan soal nomor satu. Jawaban saya adalah yang E, yaitu lakukan pressure bandage, yang dimana ini merupakan tindakan di UGD dan diketahui bahwasannya eh, terdapat open fraktur tibia dengan perdarahan, yang dimana berarti permasalahan di sini merupakan di sirkulasi. Jadi yang pertama harus kita tangani adalah untuk sirkulasinya. Jadi saya memilih jawaban yang E, lakukan pressure bandage. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Era Nurmanzila dari Poltekkes Kemenkes Malang memilih opsi E. Ada yang ingin berpendapat ini opsi A banyak sekali, mayoritas di kolom chat. Adakah yang ingin mewakili suara emasnya? Cukup kata kuncinya saja, tidak perlu dibacakan soalnya. Saya tunggu, nih Pak Diki masih menunggu. Boleh ya Pak Diki ya, berpendapat ya Pak ya? Boleh, boleh dong. Ini soalnya yang A nih hampir ya paling banyak yang A ya. Betul. Paling banyak banget ini yang A nih. Kira-kira ada nggak jawaban alasannya kenapa? Karena kalau di Ukom itu nggak bisa asal tebak ada ini semuanya bener ya. Tapi mana yang paling Betul. prioritas gitu loh. Gimana teman-teman, Bapak Ibu, ada yang ingin mewakili untuk berpendapat opsi A? Setelah itu kita akan lanjut bahas. Ada nggak? Gas. Belum panas, ragu-ragu, atau ganti jawaban karena pendapatnya Kak Era Nurmanzila? Tidak ada. Di kolom chat tidak ada yang melakukan penjelasan, tidak ada yang resen, maka kita akan lanjut terlebih dahulu ya. Mungkin belum panas nih Pak. Kita akan lanjut terlebih dahulu untuk soal yang pertama. Mangga silakan Pak Diki. Oke, ya mungkin ini sekalian bagaimana cara baca soalnya ya, tips dan triknya bagaimana. Yang pertama adalah kalian agar lebih mudah silakan baca dulu lead in-nya atau pertanyaannya. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa merumuskan atau memfokuskan ini arahnya mau kemana gitu ya. Ini pertanyaannya adalah apakah tindakan prioritas selalu seperti itu di soal hukum ya. Di soal hukum itu A sampai E-nya benar semua. Benar kok semua, tapi mana yang paling prioritas? Kalian ada yang pasang infus 2 jalur tadi banyak banget. Kenapa? Karena mungkin tanda-tanda shocknya udah jelas banget. Ya, tekanan darahnya udah turun, nadinya udah di atas 100, akralnya udah dingin gitu ya. Kemudian pasiennya gelisah, itu kan tanda-tanda shock ya. Kemudian lakukan pembidayaan. Betul, ini betul banget. Kenapa? Mungkin yang jawab yang B lumayan banyak nih. Akibat karena ada open fraktur tibia. Jelas ini wajib banget dilakukan pembidayaan. Wajib itu. Yang C, observasi hemodinamik. Betul sekali. Ya, betul sekali observasi hemodinamik harus ketika sudah dilakukan tindakan-tindakan, evaluasi, observasi, gitu ya. Kalau belum dilakukan tindakan, ya berarti hemodinamiknya akan memburuk atau sama aja, gitu ya. Kemudian transfusi darah wajib nggak? Wajib ini ketika nantinya ada nilai HB-nya. Kalau sudah tidak bisa dengan infus 2 jalur, ya, atau HB-nya sudah di bawah 8, udah masuk 2000 cc tapi nggak naik-naik nih hemodinamiknya, bisa betul. Yang D juga betul. Yang E betul, tadi jawabannya yang raise hand betul banget jawabannya. Kenapa? Karena ada perdarahan. Betul banget. Ya, jadi A sampai E ini benar semua. Kalau misalnya ada banyakan orang di UGD ini bisa dikerjakan bareng-bareng. Tapi yang ditanyakannya adalah mana tindakan prioritasnya? Gitu kan? Mana tindakan prioritasnya? Apakah infus atau bidai atau yang lainnya? Nah, kita lihat di sini. Kalau ada tanda-tanda shock seperti ini masalah sirkulasi ya. Selalu kalau gadar itu airway, breathing, sirkulasi. Airway-nya clear ini, nggak ada tanda-tanda masalah airway. Breathing juga udah dipasang simple mass 6 liter, berarti tinggal sirkulasi. Nah, betul ini tanda-tanda shock dengan perdarahan. Tapi ingat, kalau ada tanda-tanda shock dengan perdarahan, yang pertama kali dilakukan adalah
kita hentikan dulu perdarahannya. Baru kita lakukan pemasangan infus. Gitu. Jadi jawaban yang ini yang mana? Yang lakukan pressure bandage. Nah, gitu ya. Ini jawaban yang betulnya adalah kita tidak boleh mengisi ember pada ember yang bocor. Jadi istilahnya kita hentikan perdarahannya dulu, kemudian pasang infus 2 jalur, kemudian observasi hemodinamik, baru ketika kita nanti sudah diketahui HB-nya di bawah 8, baru siapkan transfusi darah gitu. Ini betul semua. Nah, ini ciri-ciri soal UKOM tuh betul semua, tapi mana yang paling sesuai dengan kasusnya. Ya, ingat sekali lagi, ketika ada kasus yang shock, tapi shocknya disertai dengan perdarahan, berarti yang pertamanya adalah hentikan dulu perdarahan, bukan infus dulu. Lakukan pressure bandage, lakukan direct pressure, lakukan balut tekan. Nah, itu sama saja. Pressure bandage, direct pressure, balut tekan itu sama aja. Cuma beda diksinya aja. Gitu. Jadi jawaban ini adalah yang E yang betul. Gimana? Paham atau enggak? Oke, bagaimana? Silakan di kolom chat. Apakah sudah paham dan boleh dilanjut? Silakan dikonfirmasi di kolom chat. Oke, karena tadi banyak yang memilih opsi A, sudah dijelaskan. Jangan sampai keliru. Hentikan terlebih dahulu perdarahannya. Oke, baik. Paham seluruhnya? Baik, paham. Kita akan masuk ke soal yang kedua, Pak Diki. Oke, kita lanjut. Silakan. Oke, ini dia soal nomor 2. Dimulai dari sekarang, 1 menit. Silakan dikerjakan. Tiga 30 detik berlalu untuk soal nomor 2. Teliti, fokus, 15 detik tersisa. Yakinkan pilihannya, siapkan pendapatnya, kita akan masuk ke dalam kolom chat. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan di kolom chat. Kesalahan, kegagalan di nomor 1 tidak menjadikan ketakutan untuk memilih opsi jawaban. Ada A, D, E, C, B juga sudah ada. Oke. Untuk opsi jawaban saat ini terus bergantian antara A dan E menjadi jawaban yang paling mayoritas. Silakan gunakan fitur raise hand untuk teman-teman menyampaikan pendapatnya secara singkat. Boleh? Dari kampus mana saja? Tadi Poltekkes Malang sudah mengawali dari Kak Era Nurmanzila. Bapak Ibu, teman-teman silakan mewakili kampusnya, mengharumkan nama kampusnya. Kak Tratika, dari kampus mana? Silakan, Kak. Perkenalkan, saya Tratika Yuherdiza. Saya dari kampus Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Ya. Saya memilih A, menilai status hemodinamik dan tanda shock karena ini pasien STEMI sudah menunjukkan tanda-tanda gangguan sirkulasi yang mengancam nyawa, sehingga prioritas utama yang diambil itu memastikan stabilan hemodinamik. Oke, baik, terima kasih Kak Tratika dari Unjaya, Ya, Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Nah, beda cabang ya Mas saya. Beda cabang, Bapak Cimahi, Kak Tratika dari Yogyakarta. Ada lagi opsi jawaban yang lain? Tadi Kak Tratika mewakili pilihan A, ada yang E, atau ada A juga tetapi kata kuncinya berbeda. Boleh kita berdiskusi. Yang mau ketik di kolom chat saya akan bantu bacakan. Wow, di akhir-akhir opsi A sangat mendominasi. Benar belum tentu
Eh, mayoritas belum tentu benar. Silakan, ada lagi? Tidak? Kalau tidak, nanti disiapkan di sesi diskusi. Teman-teman boleh memfokuskan pertanyaan apapun itu. Oke, Pak Diki tadi sudah diwakilkan opsi jawaban terpilih di akhir sesi. Ini banyak yang memilih opsi A. Saya kembalikan ke Pak Diki. Mangga silakan Pak. Oke, terima kasih jawabannya ya dari Unjaya ya. Oke, ini banyak yang A, banyak juga yang D. Ya, semuanya jawabannya ada ya, tapi yang paling banyak adalah yang A, yang D. Oke, sekali lagi, ini yang apakah evaluasi awal prioritas pada kasus tersebut? Ini kayaknya salah deh. Harusnya apakah tindakan ya prioritas. Nah, ini lihat nih. Ini kasusnya adalah pasiennya nyeri dada hebat, tapi nyeri dadanya sudah pasti akibat karena akut coronary syndrome atau serangan jantung. Kenapa sudah pasti? Karena EKG-nya sudah ST elevasi inferior. Ya, berarti ada dua nih, ada nyeri dada plus EKG, perubahan EKG. Berarti ini nyeri dadanya diakibatkan karena diakibatkan karena akut coronary syndrome. Ya, pasien sudah dipasang oksigen dan sudah diberikan aspirin. Kemudian harus diapakan dulu? Oke, berarti otomatis ini meningkatkan oksigen suplemen, betul tidak? Betul. Tapi pada kasus-kasus ACS, oksigen itu cukup maksimal di 4 liter. Ya, cukup di 4 liter karena ini bukan karena kekurangan oksigen. Ya, ini akibat karena apa? Karena arteri koronernya menyumbat. Jadi oksigennya nggak bisa masuk ke sini. Bukan karena kekurangan oksigen, karena jalannya yang terhambat. Oke, kemudian selanjutnya adalah troponin serial. Betul, karena ACS itu harus ada 3. Nyeri dada, perubahan EKG, sama enzim jantung. Tapi ingat, kalau enzim jantung itu bukan menjadi prioritas, karena troponin T ini mulai naik ketika 4 jam setelah serangan, kelamaan. Ya, sedangkan kita akan merencanakan tindakan selanjutnya nih. Perlu apa? Kemudian selanjutnya analgesik opioid. Ini betul nggak? Betul, pasiennya harus dikasih morfin. Pada kasus-kasus ACS itu wajib dikasih morfin dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Gitu. Kapan diberikan opioid? Nanti kita bahas ya. Kemudian GDS, betul mungkin karena ada DM, tapi bukan menjadi prioritas atau penyelamat nyawa. Karena ini kasus yang sedang mengancam nyawanya bukan DM-nya, tetapi serangan jantungnya. Oke, kita lihat di sini. Tata laksana awal pada kasus yang akut coronary syndrome, kapan dikatakan akut coronary syndrome tadi? Minimal 2 dari 3 pemeriksaan ya, nyeri dada yang khas, EKG sama troponin atau enzim jantung. Tapi minimal 2, ada EKG dan nyeri dada yang khas. Diberikan apa? MONA. Tapi pemberiannya adalah OANM. Walaupun singkatannya MONA, tapi jawabannya adalah OANM. Oksigen dulu, udah tadi. Antiplatelet aspirin, sudah. Kita tinggal apa? Tinggal nitrogliserin dan morfin. Tapi ingat, nitrogliserin diberikan ketika heart rate-nya lebih dari 50 dan sistoliknya lebih dari 90. Baru boleh diberikan nitrogliserin. Gitu. Nah, jadi apa? Jadi, ini kan pasien sudah diberikan oksigen, sudah diberikan aspirin. Selanjutnya apa? Tadi nitrit, tapi ingat nitrit itu harus sistolik di atas 90, nadi harus di atas 50. Jadi apa dulu? Jadi kita lihat dulu status hemodinamiknya. Apakah dia di atas 50
Apakah dia di atas 90? Kalau sudah di atas ini, berarti kita rencanakan boleh pemberian nitrogliserin. Gitu ya. Jadi jawabannya betul tadi sesuai dengan yang banyak jawab, yaitu menilai status hemodinamik dulu. Karena setelah oksigen dan aspirin selanjutnya nitrat atau nitrogliserin. Tapi ada syarat dan ketentuan. Tadi, heart rate di atas 50 dan sistolik di atas 90. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Ya, kalau opoid atau tadi apa namanya? Morfin, boleh nggak? Boleh, sangat boleh diberikan morfin, tapi kapan morfin itu? Morfin itu ketika sudah 3 kali pemberian nitrogliserin, tapi nyeri masih dirasakan. Kalau misalnya sudah 3 kali pemberian nitrit, nyeri masih dirasakan, baru boleh kita lanjut pemberian morfin gitu. Ya, jadi ada alurnya untuk serangan jantung itu, tidak selalu langsung analgetik enggak. Ada ketentuan-ketentuannya ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, bisa difahami? Ingat ya, ini awalnya adalah mona, tapi yang diberikannya susunannya adalah oksigen dulu, antiplatelet dulu, aspirin, kemudian nitrogliserin dengan heart rate di atas 90, sistolik di atas 90, heart rate di atas 50. Baru boleh diberikan nitrit gitu. Morfin kapan? Setelah diberikan 3 kali NTG. Nyeri masih berlangsung baru boleh diberikan morfin gitu. Oke, ada pertanyaan? Suara saya jelas nggak? Halo? Suara saya jelaskah? Kok nggak ada orang-orang yang jawab? Apa suara saya nggak ada di situ? Jelas tidak diizinkan. Jelas, Pak. Suaranya jelas, Pak. Baru diizinkan Pak, jelas. Berizinkan sama Suaranya juga jelas. Bagus kok Oh suaranya. iya, belum diizinkan sama admin untuk ngomong ya. Iya, tadi. Iya, Kak. Oh, Oke. Oke. Iya Pak, suaranya jelas, Iya, suaranya Pak. bagus. Jelas suaranya, Pak. Jelas kan Suaranya suaranya? bagus. Bagus suaranya. Jelas, Pak. Jelas Pak. Oke, sekarang suaranya jelas. Terus penjelasannya dipahami nggak? Suaranya merdu Pak. Paham, Paham, Pak. Iya, Paham, Kak. Paham, Ya, Pak. paham. Paham, Pak. paham. Paham. Paham, jelas sekali, Pak. Jelas ya. Oke, Jelas, kita Pak. lanjut. Ini Mas Adinya kemana ya? Coba panggilin Mas Adinya. Mas. Mas Adi. Adi. Adi, main Cari Mas dulu. Main Yuk, dulu. Adi, Jelas main. sekolah sekali, Pak. Mas. Mas Adi, muncul dong. Pak Diki. Oh iya, iya. Lagi Adi. sholat. Sedang ada gangguan di komputernya. Oke, kita lanjut dulu ya, Mas Kita Karim ya. lanjut ke soal ketiga ya, teman-teman ya. Mohon Oke, di-mute sebentar, kita lanjut teman-teman. yang Kita ketiga. lanjut ke soal ketiga. Silakan Pak Diki. Oke, saya mulai 1 menit dari sekarang. Untuk teman-teman silakan diperhatikan lagi soalnya. Saya tutup kolom chatnya.
Baik, waktunya sudah 1 menit. Sudah ada Mas Hadi juga nih ya. Baik, silakan untuk dijawab di kolom chat teman-teman yang sudah menemukan jawabannya. Silakan bisa ditulis di kolom chat. Ada A, B, E. Wah, nyampur nih. Halo Mas Hadi, apakah sudah masuk di dalam Zoom? Izin Mas Hadi. Oke, ini B A B A, B, E. Oh, ada B, Sepertinya C, cuma ada 2 ya. A, B, C, E kayaknya nih. Ya, Oh, sudah C tidak. ada nih. Ada juga C. Mas Karim, suaranya lagi di mana sih itu Mas Karim? Apa? Suara lagi di mana Kurang itu jelas ya, Pak? suaranya kayak kayak lagi di dalam apa namanya mesin gitu loh. Gak bawa ini headset, Pak. Oh, oke. Iya, maaf ya, Pak ya. Oke, Mas Hadi sudah masuk dalam Zoom. Silakan Mas Hadi boleh dilanjut kembali untuk teman-teman yang menunggu di sini. BK, oke. Yuk, ada yang bisa jawab nggak? Raise hand coba. Alasannya kenapa yang A, alasannya kenapa yang B ya, gitu. Yuk, ada yang raise hand? Oke, ini dari oke, Kak Elis, silakan Kak Elis sudah bisa unmute belum? Oke, silakan Kak Elis. Dari kampus mana? Halo Bang, saya dari Akperkesdam Medan. Di sini saya jawab pada kasus ini pH-nya masih asam yaitu 7,32, artinya kompensasi belum sempurna atau masih sebagian. Jadi jawabannya B. Oke, jadi langsung ke akhir ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini yang C mulai naik nih jawabannya nih. Oke, kita langsung bahas atau ada yang jawaban yang A yang mau kasih pendapat kenapa yang A ya? Silakan Bapak Ibu teman-teman untuk mengirimkan pendapatnya gunakan fitur raise hand. Oke, silakan Kak Habibah. Saya Kak mau berikan. Boleh, silakan Kak Dendres. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya pilih jawabannya yang A, yaitu asidosis respiratorik terkompensasi sebagian karena untuk pH-nya itu di bawah 35 karena nilai normal dari pH itu 7,35 sampai 7,45. Cuman nilainya pH di sini 7,32 artinya bahwa asidosis terdapat asidosis dan untuk HCO3-nya nilainya ada 18, maka nilainya juga termasuk asidosis dan HCO3-nya yaitu PCO2-nya itu 35, artinya bahwa itu asam metabolik, jadi asidosis respiratorik terkompensasi sebagian. Oke, terima kasih. Ya, Oke, baik. Ini di kolom chat juga ada beberapa yang menyampaikan nih, Pak. ada ya. Luar biasa. Pada siklus metabolik kompensasi normal adalah hiperventilasi, PCO2 turun, di kasusnya CO3 rendah, PCO2-nya juga rendah, pH belum normal, masih asidosis. Artinya kompensasi ada, tetapi belum penuh. Jadi jawabannya B. Oke, terima kasih Baik. Pak Herniawan. Wih, ada lagi. Luar Jawabannya B. biasa. Oke. Jawabannya B. Baik, kita langsung masuk pembahasan. Mangga silakan Pak Diki. Oke. Ya, kira-kira ada yang belum ngerti banget nggak kalau soal yang kayak gini? Coba di kolom chat. Ini mah nggak ngerti banget, nebak-nebak aja. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada ya? Mana sih? Belum kah? Belum. Oke. Oke, ya udah. Karena belum ada yang paham banget, boleh saya jelasin runtunnya ya. Sebenarnya ada yang hafalan, ada yang paham gitu.
Ya, coba saya jelaskan untuk peningkatan pemahamannya, bukan hafalan ya. Kalau hafalan nanti kedinginan di ruangan ukom, deg-degan, lupa. Ya. Kalau alasannya lupa nilai normal gampang, karena nanti di ukom itu ada hasilnya. Jadi tinggal dilihat aja normalnya gimana. Ya. Oke, sekarang yang pertama. Yang pertama adalah tentukan dulu pH. pH-nya nih naik apa turun? Ini normalnya kan 7,35 sampai 7,45 ya. Oke, 45. Berarti ini turun dong karena di bawah 7,35. Oke, kalau turun ya, kalau turun berarti asidosis. Ya elah, ini asidosis semua nih. Gitu kan? Asidosis semua. Nah, kemudian kalau misalnya ini asidosis, masih asidosis berarti belum terkompensasi penuh karena pH-nya belum normal. Berarti kalau yang penuh itu ya udah eliminasi aja. Ini penuh nih. Penuh. Ini penuh. Oke, berarti yang C dan D bukan ya? Oke, clear sampai situ. Kemudian yang kedua adalah siapa yang pertama ya? Ini yang pertama, tentukan dulu pH, asidosis. Ini asidosis semua. Yang kedua, kita cari siapa sih penyebabnya. Oke, siapa penyebabnya? Penyebabnya siapa yang menurunkan pH? Penyebabnya cuma ada dua. Penyebabnya cuma ada dua. Yang pertama HCO3 atau PCO2. Ya, kalau HCO3 metabolik, kalau PCO2 respiratorik. Gimana caranya? Nah, kalau ini kalian harus tahu konsepnya. Konsepnya adalah gini. pH selalu berbanding lurus dengan HCO3. Paham ya? Maksudnya gini, kalau HCO3 turun, pH turun. HCO3 naik, pH naik. Paham ya? Nah, sekarang pH selalu berbanding terbalik dengan PCO2. Selalu berbanding terbalik. Kalau pH turun, PCO2 naik. Kalau pH naik, PCO2 turun. Nah, sekarang siapa penyebabnya? Yang sesuai dengan konsep ini. Yang sesuai dengan konsep. Kita lihat. HCO3-nya turun. PCO2-nya turun. Ya, lihat perbandingan. pH dengan HCO3. pH turun, HCO3 turun. Sesuai dengan konsep pH HCO3. Kita lihat. pH turun, PCO2 turun. Harusnya pH turun, PCO2 harusnya naik. Gitu. Ya. Jadi mana yang sesuai dengan konsep? Yang sesuai dengan konsep adalah pH dengan HCO3 gitu. Jadi penyebabnya adalah yang sesuai dengan konsep yaitu HCO3. Nah, sampai tahap yang kedua ini paham nggak? Ada yang ditanyakan dulu nggak? Paham ya? Oke, sampai tahap yang kedua paham? Oke, saya ulang. Saya ulang ya. Saya ulang nih. 1. Kita tentukan pH-nya. pH-nya naik turun? Turun. Kalau turun berarti asidosis. Yang kedua, kenapa sih si pH itu turun? Ya gara-gara HCO3, ya gara-gara PCO2. Tapi mana yang menjadi penyebabnya? Yang menjadi penyebabnya adalah yang sesuai dengan konsep mereka masing-masing gitu loh. pH selalu berbanding lurus dengan HCO3. pH turun, HCO3 turun. pH naik, HCO3 naik. pH dengan PCO2 selalu berbanding terbalik. Kalau pH turun, PCO2-nya naik. pH naik, PCO2-nya turun. Kita lihat di sini, mana yang sesuai dengan konsep. Ini dengan ini sesuai. pH dengan PCO2 tidak sesuai. Berarti yang sesuai dengan HCO3. Berarti penyebab pH-nya asidosis adalah
HCO3. Kalau HCO3 metabolik apa respiratorik? Metabolik. Berarti yang respiratorik kita coret ya. Yang A coret. Oke, yang A coret. Yang C coret karena tadi penuh. Padahal pH-nya masih tidak normal. Nah, sekarang asidosis metabolik. Yang E asidosis metabolik ya masih ada dua jawaban. Ya. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah kompensasi atau tidak. Gitu. Ya. Kompensasi belum atau belum gitu. Nah, sekarang gini. Untuk yang tahap yang ketiga ini, kita tahu penyebabnya tadi HCO3 yang menurunkan pH. Gitu ya. Berarti siapa yang harus nolong? Kalau penyebabnya HCO3, tadi kita udah deal bahwa penyebabnya adalah metabolik HCO3, berarti siapa yang harus nolong? Ya PCO2. Nah, si PCO2 harus mengkompensasi sini ke sini. PCO2 yang harus mengkompensasi. Ingat, ini pH-nya turun ya. pH-nya turun, berarti PCO2 harus naikin pH. Gimana caranya? Ingat, selalu berbanding terbalik kalau dengan PCO2. Berarti PCO2-nya gimana? Kalau pH-nya pengen naik. Kalau pH pengen naik, PCO2 harus turun apa naik? Mana nih? Oh, chatnya jangan dimatiin dong, Mas. Enggak ya? Ya, PCO2-nya harus turun. Kalau PCO2 turun, nanti pH-nya naik. Karena selalu berbanding terbalik. Tidak boleh naik PCO2-nya. Karena kalau PCO2 naik, nanti pH-nya turun. Yang tadinya turun, makin turun. Ingat, yang harus nolong adalah PCO2. PCO2 itu selalu berbanding terbalik dengan pH. Gitu. Jadi yang harus nolong adalah PCO2. Ini pH-nya turun, pengen dinaikin. Gimana caranya? Ya PCO2-nya turunin supaya pH-nya naik. Ini sekarang lihat. PCO2-nya sudah turun belum? Sudah turun, sudah di bawah normal. Berarti ini apa? Terkompensasi. Berarti PCO2 sudah melakukan kompensasi. Berarti yang mana? Yang ini yang B, terkompensasi. Sebagian. Kenapa? Karena pH-nya masih belum normal. Gitu. Ya, itu untuk pemahamannya ya. Secara fisiologi kayak gitu ya. Secara fisiologi HCO3 selalu berbanding lurus dengan pH. PCO2 selalu berbanding terbalik dengan pH. Sebetulnya ada yang hafalan, tapi takutnya kalau saya tanya-tanya alumni itu kalau hafalan tuh ya ngerti, tapi pada saat deg-degan harus belajar komunitas, harus belajar Kats Indek di keluarga atau di apa namanya di gerontik ya PCO yang gini lupa lagi gitu. Kalau yang hafalan, tapi kalau udah paham seperti ini, kalian bisa mengerjakan soal yang seperti ini yang berbeda gitu. Oke, siap Bapak. Terima kasih atas penjelasan soal nomor 3. Mungkin kita di kolom chat terlebih dahulu, apakah sudah paham dan jelas? Bisa kita lanjut? Silakan di kolom chat, teman-teman, Bapak Ibu semua. Oke, baik, terima kasih. Tadi saya sudah di awal untuk bertanya. Sebelum kita lanjut ke soal keempat, saya izin bertanya kepada Bapak Ibu teman-teman semuanya. Mungkin kita berdiskusi terlebih dahulu kali ya Pak Diki ya. Untuk kita di Boleh, boleh. stop share screen terlebih dahulu. Saya izin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang hadir malam hari ini ada lebih dari 800, hampir 1000 ya, biasanya 1000 kalau sama Pak Diki. Ini UKOM-nya kapan? Periode 1 belum tahu, 2026 aja yang paling pentingnya misalnya, atau misalnya masih tingkat 1 tahun depan 2028. Bapak Ibu teman-teman semua UKOM-nya kapan nih? Meskipun jadwalnya belum keluar ya.
Ada yang sudah tahu atau belum tahu? Belum ada info? Chatnya masih dimatiin. Oke, mohon maaf Bapak Ibu teman-teman tadi chatnya miskom dimatiin. Oke, ada yang periode 1 Maret, Maret, banyak yang Juli, Agustus, ada yang belum tahu. Banyak yang Maret ya. Biasa kalau Maret ini udah diinformasikan oleh dosen, tinggal menunggu tanggalnya saja. Periode 2 tahun ini belum tahu. Yang belum tahu ini pasti tahun ini atau masih tingkat 1? Ada yang tingkat 1 hadir? Oke. Maret 2026 hadir. Oke, tingkat 1 hadir luar biasa. Belum tahu Kak. Lagi skripsi. Oke, lagi skripsi. Nanti lanjut profesi Kak. Tetapi insya Allah tahun ini. Oke, saya doakan semua Bapak Ibu teman-teman semua uji kompetensi tahun ini atau percobaan terdekat itu lulus semuanya 100%. Satu kali percobaan. Amin. Amin ya robbal alamin. Kita sama-sama berharap karena malam hari ini adalah salah satu ikhtiar teman-teman semua untuk kita berusaha memperdalam dan menguasai pemahamannya. Oke, eh, untuk yang Maret atau ya mungkin untuk semua uji kompetensi, apa perasaannya ketika mendengar uji kompetensi atau apa perasaannya ketika akan menghadapi uji kompetensi? Karena kalau di luar sana mereka yang tidak ukom tidak terfikirkan. Selain deg-degan, deg-degan tuh basic banget ya. Semuanya kayaknya mengalami deg-degan. 2028 kan maba nih. Iya udah saya baca nggak usah dikirim berkali-kali. Takut gagal, deg-degan, cemas dan lain sebagainya, ragu, takut salah jawab. Em, Bapak Ibu, saya memanggil dari 850. Mohon izin dengan sangat hormat. Saya mohon izin bantuannya. Adakah Bapak Ibu yang sudah ukom tapi kemarin rezekinya belum kompeten? Ada enggak? Saya pengen dengar langsung sharing. Bapak Ibu kalau ada berkenan langsung gunakan fitur Raise Hand. Saya ingin berkomunikasi langsung. Kalau ada yang pernah ukom tapi belum kompeten, ada yang malam hari ini hadir nih di Zoom ada nggak nih? Saya pengen gitu dengar sharingnya, bukan untuk nanti kita akan sama-sama berdoa setelah kegagalan kemarin nanti lulus. Tapi ada nggak? Karena biasanya itu ada dan mau berbagi. Belum kompeten. Kak Rafida berkenan Kak Rafida untuk berbagi untuk saya nyalakan mikrofonnya. Ini menjadi eh, pembelajaran angkatan teman saya. Ya, kalau angkatan teman atau kakak tingkat mungkin ada ya. Kak Rafida ingin berkenan untuk berbagi pengalamannya. Ya, Kak Rafida, UKOM-nya kapan Kak? Percobaan yang kemarin. Bulan Agustus. Itu Tahun lalu kan ya Kak? ya Oke. 2025. Oke, pertama saya turut bersedih. Semoga kita sama-sama berdoa Kak. Semoga nanti Kakak periode percobaan selanjutnya kompeten ya Kak ya. Amin. Amin. Dan teman-teman semua mendoakan. Kak, saya mau bertanya langsung dengan Kakak. Tanpa harus bertanya kampusnya, prodinya. Kira-kira apa dari Kak Rafida sendiri, kenapa Kakak bisa gagal? Apa nih kira-kira landasannya, maksudnya latar belakang itu apa yang sekiranya menjadikan Kakak tidak gagal selain karena takdir ya Kak? Jangan dimatikan mikrofonnya dulu Kak. Iya, boleh. Kira-kira kenapa nih Kak? Apa kurang persiapan atau tegang atau faktor apa kira-kira yang menyebabkan Kak Rafida kemarin belum rezeki untuk kompeten? Boleh berbagi sharingnya Kak? Iya, Mungkin tegang, tegang. cemas, Kemudian apalagi nih Kak? cemas, Cemas, deg-degan. deg-degan, karena panik ya Kak ya pada saat uji kompetensinya ya. Iya. Segalanya sudah dipelajari, tapi kalau sudah tegang, blank gitu ya Kak ya. Kurang gitu, pemahamannya tiba-tiba hilang. Oke, Kak Rafida saya doakan semoga kompeten dan terima kasih atas sharing berbaginya ya Kak Rafida ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, ada lagi di kolom chat ini. Em, pernah hukum saat D3, pernah hukum dan ujian OSCA dulu waktu D3. Oke, tegang dan cemas. Bapak Ibu teman-teman, kenapa saya bertanya dan terima kasih kepada Kak Rafida. Triknya nanti kita akan bahas bersama Pak Diki. Saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu teman-teman semua jangan cemas sendirian. Jangan tegang sendirian. Karena hadirnya Bapak Ibu malam ini adalah menunjukkan bahwa kita bergandeng tangan dan sama-sama memiliki perasaan dan tujuan yang sama. Semua takut, pasti takut. Semua deg-degan,
Pasti deg-degan. Tapi semua pengen kompeten nggak? Pasti pengen. Pertanyaannya adalah gimana cara kita untuk kompeten ke uji kompetensi nantinya. Yang Maret sisa 3 bulan. 3 bulan bukan 90 hari. Yang Agustus sisa 7 bulan. Yang tahun depan 1 tahun bukanlah waktu yang lama. Oke, saya matikan dulu mikrofon dan kolom chatnya. Tim MCU boleh dibantu dikirimkan di kolom chat untuk saya membantu menginformasikan kepada Bapak Ibu teman-teman sebelum kita lanjut soal selanjutnya. Oke, Mas Karim, tim MCU boleh dibantu untuk di kolom chat. Oke, Bapak Ibu silakan diklik linknya. Saya mohon izin menyampaikan informasi ini. Penting atau tidaknya kembali lagi bagaimana Bapak Ibu menyampaikan informasi dan menerimanya. Oke, Bapak Ibu panggilan yang merasa khawatir, yang merasa takut, yang nggak tahu belajar di mana, tempat belajar itu banyak Bapak Ibu. MCU bukanlah satu-satunya, hanya salah satu saja. Toko buku banyak, dosen ada, teman ada. Tetapi kalau Bapak Ibu yang merasa kurang persiapan dan takut serta ingin belajar dengan terstruktur, maka bergabunglah dengan para pejuang kompeten yang dari akhir tahun kemarin sudah memastikan diri mendaftarkan dirinya. Kak, ini berbayar atau gratis? Jawabannya adalah berbayar. Kalau mengeluarkan biaya, maka teman-teman akan mendapatkan sesuatu. Contoh, di sini Bapak Ibu saya bahas yang paling mahal deh, 129.000. Mungkin jangan dibandingkan dengan harga handphone, jauh lebih mahal handphone Bapak Ibu semua. Jangan dibandingkan dengan make up yang selalu dibeli setiap bulan. Pertanyaannya, kalau belajar, apakah ilmu itu akan habis? Jawabannya tidak. Ini adalah investasi terbaik untuk Bapak Ibu. Yang bahagia siapa? Bapak Ibu. Yang senang siapa? Bapak Ibu. Yang paham siapa? Yang bahagia, yang kompeten, semuanya Bapak Ibu. Kak, tapi aku nggak mau belajar, tidak masalah. Tinggalkan handphonenya sejenak, nanti pada saat bahas soal, ikut lagi. Saya akan menginformasikan bagi Bapak Ibu yang merasa khawatir, yang merasa ingin belajar. Kak, kapan belajarnya? Mulainya tanggal 12 Januari. Berapa pertemuan, Kak? Lihat semuanya di dalam layar ini. Bapak Ibu boleh screenshot, boleh isi link. 129.015 kali pertemuan dapat 1 kali tryout. Ini udah murah banget Bapak Ibu. Kak, tapi aku nggak mau ikut. Gimana, Kak? Tidak masalah. MCU akan masih banyak yang peserta yang mendaftar. Tapi nanti kalau sudah gagal, penyesalan itu adanya di akhir. Gara-gara Bapak Ibu menghemat, menunda pengeluaran 129.000 untuk belajar, tapi amit-amit misalnya nanti gagal. Boleh nggak ke MCU? Boleh, tapi waktu tidak bisa dikembalikan. Artinya apa? Bapak Ibu semua nanti silakan dipilih. Mau kelas reguler 109.000, mau kelas eksklusif 129.000. Berapa kali pertemuan? 15 kali pertemuan, startnya tanggal 12, Senin sampai Jumat. Belajarnya jam berapa? 19.15 waktu Indonesia Barat. Seperti webinar malam ini. Berapa satu pertemuan soalnya, Mas? 6 soal. Tryoutnya berapa, Mas? 180 soal. Kapan batas pembayaran terakhirnya? Pendaftarannya, pendaftaran boleh malam ini, boleh besok. Tapi harga promonya itu sampai tanggal 4 Januari. Sekarang tanggal 3 Januari, berarti sampai besok malam. Kalau nanti kuotanya sudah penuh, Bapak Ibu mohon izin saya sampaikan, uangnya akan dikembalikan secara 100% kalau kuotanya sudah penuh. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kak, bayarnya kemana? Ada di dalam link tersebut. Ini nomor rekeningnya, ini nomor MCU-nya. Silakan dikirimkan, silakan diberikan. Oke, ada Mas Faldi, ada Mas Gufron, Mas Karim, dan Mas Luki. Silakan di screenshot. Jadi seperti itu. Oke. Dan ini adalah pilihan kelasnya. Kalau ditanya, Kak, kita mendingan daftar yang mana? 129.000 kalau tidak keberatan, Bapak Ibu sudah mendapatkan tryout. Oke. Sekarang saya nyalakan mikrofonnya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu semua sudah siap untuk kita belajar bersama tanggal 12 nanti? Apakah siap mendaftar Bapak Ibu nanti?
Atau masih mikir-mikir? Siap. Yang lain bagaimana? Siap. Siap, Siap. Kak. Oke. Iya. Nanti saya akan bahas di bagian akhir. Jadi saya akan lanjut lagi ke bagian soal selanjutnya bersama Pak Diki. Baik. Itu, Jadi nanti maaf Kak, ya itu 15 kali pertemuan ya yang 129 ya. betul 129.000 Ibu bayarkan nanti 1 bulan 15 pertemuan itu tinggal belajar aja Bu. Termasuk dengan tryoutnya. Nanti kita bahas di akhir ya Bapak Ibu ya. Jadi Oke Kak, standby sampai makasih. akhir diskusi lebih dalam terkait kelasnya saya akan dampingi di akhir. Kita akan kembali ke Pak Diki lagi. Bapak mohon izin kita lanjut lagi ya Pak ya. Oke, silakan dimatikan dulu mikrofonnya. Lucu banget aja. Ini dia soal keempat. Bapak Ibu semua fokus. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang untuk soal nomor 4. Tiga 30 detik untuk soal nomor 4. Fokus, teliti kembali Bapak Ibu. Lima 15 detik terakhir. Siap-siap di kolom chat. 5, 4, 3, 2, 1 di kolom chat untuk soal keempat. Opsi jawaban yang terpilih A, B, mayoritas memilih opsi A, luar biasa. Masih 2 variasi jawaban. Yang lain silakan dikirimkan. C terpilih A, B, C, tapi 90% memilih opsi A, luar biasa. Delta terpilih, hanya E yang belum dijawab. Baik, sekarang silakan gunakan fitur Raise Hand untuk berpendapat kembali Bapak Ibu, mengharumkan nama kampusnya, institusinya. Ada yang berkenan? Mayoritas jawaban ada di A nih. Ayo tim A, B, C, D juga boleh menyampaikan pendapatnya. Raise hand. Oke, Kak Rina, silakan. Kak Rina dari kampus mana, Kak? Dari Stikes William Booth Surabaya. G, Bu, silakan. Izin menjawab. Ini untuk pertanyaannya, apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Pasien dengan cedera kepala pasca jatuh dari ketinggian GCS 7 tampak bernafas spontan namun tidak teratur dengan stridor. Jadi jawabannya A, menilai kemampuan proteksi jalan napas. Kita utamakan dulu untuk jalan napasnya karena ada stridor, baru nanti untuk tindakan selanjutnya kita lakukan. Oke, baik. Jawabannya. Baik, terima kasih Bu Rina dari Stikes William Booth Surabaya. Oke, Pak Diki, mangga kita bahas soal nomor 4. Oke, ya, keren jawabannya ya. Ini semua terkait dengan pemeriksaan ya. A sampai E semuanya pemeriksaan. Kenapa? Karena ini baru ditemukan GCS ya. GCS-nya 7 nih. 7 loh. Hati-hati ya. Nah, kenapa? Nih, kata kuncinya adalah yang pertama adalah GCS plus stridor. GCS di bawah sama dengan 8 itu bahaya banget untuk obstruksi jalan nafas. Ya,
Makanya salah satu indikasi pasti dari intubasi adalah ketika GCS-nya di bawah 8 atau sama dengan 8 itu harus sudah siap-siap intubasi, pemasangan ETT. Apalagi ditambah dengan udah pasti obstruksinya, lihat nih, stridor. Sudah ada sumbatan jalan nafas. Berarti yang mana? Ini proteksi jalan nafas. Ya. Nah ini GCS di bawah sama dengan 8, ini udah pasti ya. Ini dia akan ketidakmampuan proteksi jalan nafas, udah indikasi pemasangan ETT, pemasangan intubasi gitu ya. Makanya hati-hati ketika nanti di soal ada GCS di bawah 8. Lihat apakah ada masalah airway atau tidak. Tidak pun prioritas utamanya adalah patensi jalan nafas ketika di soal ada GCS di bawah 8. Ya. Oke, jadi jawabannya tadi yang betul yang mana? Yang A ya. Semuanya betul kok ini ya, tapi yang menjadi prioritas adalah airway dulu. Ini ada masalah airway dari mana? Dari dua keyword tadi. GCS di bawah sama dengan 8 ditambah lagi ada stridor. Ya, itu sumbatan jalan nafas. Jawabannya jadi yang A. Gimana? Paham? Bagaimana Bapak Ibu teman-teman di kolom chat? Apakah sudah paham? Dan boleh kita lanjut? Silakan di kolom chat. Oke, paham dan lanjut. Jangan lupa dicatat benar salahnya dan segala pertanyaan yang ingin didiskusikan. Kita masuk soal nomor 5. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Silakan. Oke. 30 detik untuk soal nomor 5. Lima belas detik terakhir. Dan ini soal terakhir ya Pak Diki ya, betul ya? Iya. Ya, ini soal terakhir, jadi Bapak Ibu silakan. Ada 6 sih saya bikin. Mau 6, mau 5. Nanti kita tanya peserta. Silakan di kolom chat 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Oke, 2 variasi jawaban sudah lahir di kolom chat dengan 99% opsi jawaban B. Belum tentu benar, belum tentu salah, semuanya masih ada waktu dalam proses pemahaman. Ada yang pilih A, ada yang pilih delta. Hati-hati yang B terkecoh. Nah, silakan dipastikan teliti kembali. Oke, ada yang B dan D. A, B, D. Yang B yakin? Ini B soal dan nomor D yang 5. paling banyak ya. Yap, A, B, D terjawab, tetapi yang paling banyak B dan di akhir mulai berganti opsi D muncul. Yang A, C. Wah semuanya dipilih ini. Wis luar biasa. Ada yang berpendapat lagi? Silakan kampus-kampus yang belum. Saya ingin mengenal Bapak Ibu dari kampus mana saja. Silakan gunakan fitur Resen untuk kita berpendapat. Soal nomor 5. A, B, D, C. Ada? Silakan. Tadi di awal opsi B hampir seluruhnya. Yang mau ketik silakan diketik, nanti kita bantu bacakan. Yang mau berpendapat suaranya silakan gunakan fitur Resen. Silakan Bapak Ibu. Kampus-kampus yang belum mengharumkan namanya diperkenalkan di ruang Zoom. Pejuang kompeten nasional. Ada yang berkenan? Oke, saya akan bantu bacakan opsi jawaban dari Kak Firda. Pasien mengalami trauma kepala dan klavikula dengan GCS
10 menunjukkan penurunan kesadaran dan pernapasan spontan dengan retraksi. Kondisi ini mengindikasikan potensi cedera tulang belakang atau leher yang serius. Oke, kemudian ke Harinawan. Pada pasien trauma dengan GCS menurun dan mekanisme cedera berat, prioritas transportasi adalah imobilisasi servikal dan spinal sebelum pemindahan atau rujukan. Jadi jawabannya B lagi. Oke, Pak Diki, kita lanjut untuk pembahasannya. Mangga, soal nomor 5 Ya. silahkan Pak Diki. Oke, tindakan yang paling tepat ya. Emang kenapa? Kenapa harus tepat gitu ya? Yang pertama adalah di sini ada salah satu dua ya, ada dua tanda yang harus dicurigai trauma servikal. Ya, yang pertama trauma kapitis atau trauma kepala disertai dengan penurunan kesadaran. Dua, multiple trauma. Tiga, biomekanikal traumanya mendukung. Cara dia jatuhnya mendukung. Dari ketinggian, terseret, kepalanya dulu, helmnya pecah, tabrakan beruntun, itu biomekanikal traumanya mendukung. Yang keempat, ketika ada jejas dari mulai klavikula ke atas, ya mau di klavikulanya, mau di lehernya. Nah, ada salah satu dari keempat itu berarti kita harus curiga bahwa pasiennya trauma servikal. Ini ada dua. Yang pertama adalah ada trauma kepala disertai dengan penurunan kesadaran. Satu. Yang kedua, ada perubahan bentuk di klavikula. Berarti kemungkinan apa? Kemungkinan fraktur, tanda-tanda fraktur kalau ada deformitas di klavikula. Ya, berarti klavikulanya patah kemungkinan. Ya. Nah, berarti ini harus curiga bahwa pasiennya dicurigai trauma servikal. Ingat, kalau trauma servikal itu kita harus imobilisasi dulu servikalnya dan tulang belakangnya. Gitu kan? Yang mana yang betul? Yang B yang betul. Tapi lihat yang D, mempertahankan posisi tubuh yang netral. Betul nggak? Betul. Tapi menurut kalian lebih aman yang mana? Apakah kita bisa memastikan bahwa transportasi itu benar-benar memastikan kepalanya netral? Apakah kita sepanjang transportasi akan memegangi leher dan kepalanya? Apakah resikonya untuk bergerak itu aman? Bisa saja yang D. Tetapi kalau kita bandingkan antara B dan D, itu sama-sama betul, tapi yang lebih aman adalah ketika kita imobilisasi servikal dan spinal. Dibandingkan kita harus mentransportasikan dengan keadaan posisinya netral. Itu tidak pasti nanti di tengah-tengah medannya bagaimana, perlu naik, perlu turun, takutnya posisi tubuh netralnya terganggu, lebih beresiko. Jadi jawabannya yang B gitu. Kemudian logrol boleh nggak? Boleh, ya boleh. Tapi ingat, logrol pun direkomendasikannya adalah ketika sudah imobilisasi servikal. Baru kita lakukan lanjut dengan trogrol. Cara mindahinya dengan teknik logrol, tapi servikalnya harus diimobilisasi terlebih dahulu. Ya, kalau yang lain itu jelas untuk yang kurang tepat ya. Transportasi cepat itu juga betul cepat, tetapi kalau imobilisasi servikal jangan sampai kita memindahkan lokasi kematian saja karena dengan transportasi yang salah. Ya, jadi jawabannya adalah imobilisasi servikal yang B. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Diki. Gimana, Bapak Ibu, teman-teman peserta? Apakah sudah paham dan boleh lanjut di kolom chat? Ah iya, tadi kan Bapak bilang Bapak sudah menyiapkan 6 soal nih apa ya? Biasa webinar Bapak menyiapkan 5. Ya, satu lagi. Nah, ini saya tanya nih, Oh, ini 6. cukup 5 atau mau 6? Mau lanjut atau sudah? Oh, 6, 10 katanya. Mau 10? Rusak aja. 15, oke 15. siap. Lanjut, mau 20. Oke, baik. Kalau seperti itu kita lanjut ke soal terakhir berarti. Soal nomor 6. Fokus Oke, seluruhnya. terakhir. Kita masuk soal nomor 6. Jangan lupa catat benar salahnya berapa dari 6 soal. Soal nomor 6. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Silakan.
30 detik untuk soal nomor 6 sudah berlalu. Ini soal terakhir, fokus, teliti. 15 detik terakhir. Silakan disiapkan jawaban terbaiknya. Lima, 4, 3, 2, 1. Luar biasa. A, B, E. Sudah ada yang memilih. D, ada juga. Tinggal C, belum. Oke, luar biasa. Mana nih? Tinggal menunggu mayoritasnya yang mana. C-nya terpilih. Baik, semua opsi terpilih. Luar biasa. Mayoritasnya ada di opsi apa? Silakan gunakan fitur Resen di soal terakhir untuk kita mempercepat biar segera tahu jawabannya. Oke? Oke, ada yang membacakan. Baik, seperti itu. Untuk nanti berdiskusi agar tidak terlalu malam, karena tadi saya melihat ada teman-teman di kota timur. Oke, di daerah timur. Untuk mempercepat, karena di sana sudah larut malam. Pak Diki, mohon izin soal nomor 6 kita langsung masuk saja, Bapak. Oke, apakah tindakan prioritas? Kita lihat tanda gejalanya apa sih? Nah, lihat nih, ekspansi. Suara napas kanannya menurun. Nah, ini lihat nih, suara nafas kanan menurun. Oke. Nafasnya menurun dan vena jugularisnya meningkat. Berarti kemungkinan apa? Kemungkinan apa? Tension pneumotorak. Ya nggak? Tension pneumotorak. Jadi kalau yang JPP meningkat itu cuma ada dua. Nih, JPP meningkat itu hanya tension dan tamponade jantung. Oke, cuma ada dua. Ya, dari semua traumatoraks yang diperbolehkan keluar di soal UKOM itu kan cuma ada 5 ya. Tension, open, pneumotoraks, tamponade jantung, sama flail chest. Tapi masing-masing memiliki tanda khas yang berbeda-beda. Di yang lain tuh nggak ada gitu. Ya. Nah ini nih, JVP meningkat, ada dua, tamponade jantung dan tension pneumotoraks. Ya, kita lihat tanda yang lain ada apa. Tanda yang lain adalah suara nafas kanan menurun. Berarti apa? Berarti yang kanannya ketutup tuh, apakah sama udara atau misalnya sama darah gitu ya. Karena ini tadi JPP meningkat, kemungkinan suaranya adalah apa coba? Suaranya adalah di dalamnya banyak sekali udara gitu. Makanya lebih ke tension pneumotorak, bukan dari tamponade jantung. Kenapa tidak tamponade jantung? Karena tidak ada suara jantung yang mengecil, tidak ada tanda-tanda shock. Ini tanda-tanda shocknya nih cuma belum nggak ada ya. Nih 170 aman lah di UGD nadi 118 gitu ya. Tanda-tanda sistoliknya yang turun, kemudian suara jantungnya menjauh atau mengecil itu nggak ada. Berarti ini lebih ke arah mana? Ini lebih ke arah tension pneumotorak. Makanya harus di needle torakosintesis atau dilakukan apa? Dilakukan dekompresi dada. Ya, jawabannya adalah yang E gitu. Oke, luar biasa. Jawabannya yang E. Selamat untuk teman-teman yang benar. Untuk tadi yang kurang tepat, yang terkecoh, semoga sudah dipahami dengan pembahasannya. Untuk soal nomor 6, apakah sudah paham, Bapak Ibu, atas penjelasannya? Ini merupakan soal terakhir. Silakan. Oh iya, sekalian saya bertanya. Dari 6 soal, benar berapa, salah berapa? Misalnya, 1/6. Berarti benar 1 dari 6 soal. Misalnya 6/6. Berarti benar 6 dari 6 soal. 3/6. Silakan di kolom chat. Wah, mantap ya. Ada Luar yang biasa. Ada yang 6/6, luar biasa. Yang 1/6 semangat, masih ada waktu. Jangan menyerah.
justru meningkatkan semangatnya. Bersama-sama kita bergandeng tangan untuk UKOM di tahun 2026. Oke, em, kita diskusi kali ya Pak Diki ya. Mungkin Ya. satu dua pertanyaan. Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, saya memprioritaskan yang mengaktifkan mikrofon. Jadi gunakan fitur raise hand. Ada yang ingin tanyakan? Kak Reza terlalu kekinian ya. Adalah pokoknya. Em, Silakan. Iya Kak Salsa. Cukup cukup. Kak Salsa dari Unima luar biasa. Silakan yang ingin bertanya. Kak Salsa Autobot nih kayaknya nih ngetiknya. Oke, ada yang ingin bertanya? Langsung gunakan fitur raise hand untuk menyalakan mikrofon bertanya kepada Pak Diki. Apapun itu terkait soalnya, penjelasannya, kurang paham, atau bahkan tips dan triknya. Boleh nih, mumpung masih ada Pak Diki. Silakan, gunakan fitur raise hand. Tidak ada? Yakin? Kalau tidak ada, saya mengarahkan, ini nanti Pak Diki akan closing statement, tapi saya mengarahkan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya sejak awal, karena nanti dokumentasi hanya mengambil satu layar terdepan, dan satu layar terdepan adalah yang mengaktifkan kamera sejak awal. Oke, Pak Diki, mungkin dari Bapak ada closing statement Ya, untuk oke. teman-teman. Mungkin tadi banyak keluhannya adalah deg-degan, takut salah, dan lain sebagainya, gitu ya. Sebetulnya deg-degan, gelisah itu karena persiapannya yang kurang. Dia merasa tidak pede dengan kemampuan dia sendiri. Berarti kan persiapannya yang kurang, betul ya? Nah, kemudian yang kedua adalah gimana sih cara belajar UKOM tuh? Gimana sih triknya? Kalau tadi tips dan trik membaca soal sudah ya, langsung aplikatif di dalam soalnya. Yang pertama kita baca dulu pertanyaannya, kemudian kita cari kata kuncinya, kemudian kita lihat prioritasnya yang mana. Karena ingat tadi ya, jawabannya A sampai E itu benar semua. Ya, itu benar semua. Tadi kan lihat ya di soal nomor 1 sampai nomor 6 itu bisa dilakukan ke pasien semuanya. Benar, tetapi mana yang paling benar yang sesuai dengan soalnya gitu ya. Tadi jawaban A sampai jawaban E mungkin di handout dosen ada semua. Ya karena memang benar semua, ada semua gitu ya. Tapi ingat, kalau di UKOM itu tidak cukup dengan belajar handout, textbook, jurnal, tidak. Karena kalau yang di UKOM itu tidak menjawab mana yang benar, mana yang salah. Tapi mana yang paling utama di antara yang benar. Dan itu harus belajarnya dengan soal. Plus siapa yang bimbing. Gak boleh belajar sendiri. Takutnya apa? Takutnya jadi melenceng kemana-mana. Karena tadi benar semua mana yang paling benar. Gitu ya. Kalau menurut saya latihan soal merupakan latihan terbaik untuk persiapan UKOM. Ya, jadi silakan untuk belajar UKOM persiapan dengan banyak-banyak menjawab soal. Begitu ya. Mungkin itu semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan tadi 6 soal mudah-mudahan menjadi awal kalian belajar baik itu nanti mungkin di MCU ataupun kalian ada di apa namanya di kampusnya sendiri ataupun mungkin belajar bareng dengan teman tapi ingat tadi menurut saya belajar UKOM itu adalah harus belajar soal dan harus ada yang mengarahkan gitu. Itu saja mungkin mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Sampai ketemu nanti di lain kesempatan dengan kabar yang kompeten semuanya. 700 tadi sampai 800 900 ya. Yap. Mudah-mudahan semuanya ngabarin dengan kabar kompeten semuanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Diki atas closing statementnya. Kita sekarang berdokumentasi dulu sebelum Pak Diki meninggalkan ruang Zoom. Silakan Bapak Ibu mengaktifkan kameranya, memasang wajah ceria, lupakan kesalahan soal tadi, lupakan beban hukumnya. Anggap saja ini momen terbahagia dalam hidup. Oke, kita lihat ke kamera. Gaya bebas, berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, kita kasih sarang ya untuk Pak Diki tangannya. 1, 2, 3. Oke, sekarang boleh tangan C-nya. Oke.
Yap, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Pak Diki. Semoga Bapak sehat selalu. Sekarang Bapak Ibu, teman-teman, saya buka mikrofonnya untuk mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Pak Diki. Silakan. Terima kasih Pak Diki. Diki, terima Terima kasih. kasih Pak Diki. Makasih banyak Pak Diki. Luar Terima biasa. kasih Pak Diki. Ada ilmunya. Sehat selalu. Selamat sampai akhirat. Terima kasih Kak. Makasih Pak Diki. Makasih, makasih. Bye-bye. Oke, saya matikan mikrofonnya. Terima kasih banyak Pak Diki. Selamat beristirahat. Sampai bertemu di lain kesempatan Pak Diki. Oke, izin live ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam Pak Diki. Baik, saya akan mengirimkan link Zoom absensi. Tim MC boleh tolong dibantu dikirimkan. Saya matikan terlebih dahulu. Saya matikan mikrofon, matikan kolom chatnya. Tim MC boleh tolong dibantu untuk dikirimkan link absensinya. Yang sedang di jalan hati-hati, yang sedang praktik semangat. Link absennya boleh tolong dikirimkan ke kolom chat, silakan. Oke, link absensinya sudah dikirimkan di kolom chat. Pastikan teman-teman, Bapak Ibu semua sebelum meninggalkan Zoom absen terlebih dahulu untuk dapat sertifikat. Pembuatan sertifikat kegiatan webinar itu dilakukan secara otomatis berdasarkan pengisian. Jadi kalau ada salah tulis nama, salah email, salah gelar, itu semuanya sesuai pengisian. Kak, saya sudah isi tapi saya tidak dapat sertifikatnya. Itu tidak mungkin karena pengisian secara otomatis, pengiriman sertifikat dilakukan melalui email dan juga grup pada hari Rabu maksimal. Jadi ditunggu sampai hari Rabu pengiriman sertifikatnya. Oke, tadi saya sudah berjanji untuk mendampingi Bapak Ibu semua dalam melakukan pertanyaan dan diskusi terkait dengan kelas. Saya mohon izin yang absen silakan absen. Yang ingin bertanya silakan bertanya terkait dengan seputar kelas persiapan. Oke, itu mungkin Bu Dokter banyakkan milih yang opsi yang B. Oke, saya matikan mikrofonnya. Silakan ada yang ingin ditanyakan terkait seputar kelas tadi. Ada yang ingin bertanya? Oke. Ini merupakan kelas khusus Januari. Jadi pelaksananya dimulai tanggal 12 Januari sampai 30 Januari secara full time dari Senin sampai Jumat pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Satu pertemuan 6 soal seperti kegiatan malam hari ini dimulai jamnya juga sama. Pelaksanaan kegiatan 1 sampai dengan 1,5 jam atau 60 menit sampai 90 menit. Pembayaran biayanya terbagi atas 2 kelas, kelas reguler dan juga kelas eksklusif. Bedanya apa? Bedanya adalah pada paket yang mendapatkan tryout atau tidak. Kelas reguler tidak mendapatkan tryout. Kelas eksklusif mendapatkan tryout sebanyak 180 soal. Link absen tepat di atas chat kakak. Itu ada link absennya, link presensi webinar. Betul, terima kasih Kak Miftah sudah membantu. Oke, untuk harganya berapakah? Harganya 129 dan juga 149.000. Tetapi khusus promo, ini promonya berlaku sampai 4 Januari jam 23.59 besok malam. Jadi cukup mengeluarkan biaya 109.000 atau 129.000, tidak perlu lebih. Pembelajaran selama 1 bulan penuh tanggal 12 Januari. Ada pertanyaan? Silakan, Kak Rosa. Selamat malam Kak, mohon izin. Yap, malam Kak, silakan. Oke, izin bertanya nih Kak, untuk waktu bimbelnya kan ini jam 19.15. Yap. Nah, jika di jam ini kita lagi ada kegiatan, misalnya lagi praktek atau apa, itu kita bisa nggak ikut nggak, tapi cuman kita rekam aja. Oke. Tuh.
Baik, terima kasih Kak Rosa atas pertanyaannya. Kami menyadari bahwa banyaknya kegiatan yang tidak mungkin akan disatukan dalam satu waktu. Bapak Ibu yang sedang praktik, ada kegiatan, keluar malam, dan lain sebagainya. Untuk fasilitasnya, kalau nanti pada saat waktunya berbentrok atau tabrakan dengan kegiatan lain, maka kita akan memberikan fasilitas terkait dengan rekaman. Jadi rekaman ini baik Bapak Ibu menghadiri Zoom-nya atau tidak itu akan tetap mendapatkan. Jadi yang tidak hadir lewat Zoom bisa menonton, yang lewat Zoom kemudian ada yang ingin dipelajari kembali bisa menonton rekamannya kembali. Nanti akan mendapatkan akses akunnya untuk terkait rekaman dan juga pembahasan atau PPT dari dosennya. Jadi kalau kelas itu PPT-nya itu nanti akan dikirimkan H+1-nya bersama rekamannya yang bisa diulas kembali. Seperti itu Kak Rosa, apakah terjawab? Terjawab, Kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Saya izin mikrofon matikan semua. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kak, itu bimbelnya ada setiap bulan atau tidak? Tolong link absennya. Link absennya sudah dikirimkan ya Kak di kolom chat. Izin Pak, Iya, siapa ini Bapak? Silakan. ini belum ada link absennya Pak. Link absennya sudah Pak di kolom chat. Sudah ada. Ini yang ada cuma presentasi aja nih Pak. Presensi, itu link absen presensi Pak, betul. Link absen itu link presensi Pak. Silakan diisi ya Bapak Ibu. Pastikan mengisi. Kalau tidak ada pertanyaan boleh meninggalkan Zoom-nya. Kalau ingin mendaftarkan kelasnya ada pertanyaan silakan ditanyakan pada saya. Kak, izin bertanya untuk TO-nya misalnya kita tidak bisa ikut ada halangan atau keperluan itu bisa susulan atau gimana? Tryout akan dibuka pelaksananya selama 4 hari. 4 hari Bapak Ibu. Selama rentang waktu 4 hari ini Bapak Ibu boleh bebas memilih waktunya. Kami buka selama 96 jam. Jadi sekali dikerjakan Bapak Ibu harus tuntas dalam 180 menit. Tidak bisa dijeda. Misal, Senin sampai Kamis, oh Seninnya ada kegiatan upacara, Selasanya ada rapat, Rabunya bisa, boleh dikerjakan Rabu. Boleh jam 2 pagi, boleh jam 11 malam, tetapi sekali dikerjakan 180 menit harus selesai. Karena kalau tidak, Bapak Ibu tetap akan dianggap menyelesaikan tryout tersebut, tidak bisa dijeda. Tapi lewat dari 4 hari, tryoutnya ditutup, pembahasannya bisa dibuka atau dipelajari pembahasannya. Jadi tidak terpaku dalam 180 menit secara serentak tidak. Melainkan Bapak Ibu bebas memilih waktunya dengan sistem CBT. Kayak izin bertanya ini kan ada kelas bimbel, itu khusus untuk bimbel Ukom aja apa sebelumnya sudah berlangganan di aplikasi MCU termasuk bagian dari ikut bimbel. Untuk bimbel dengan aplikasi MCU atau yang dinamakan dengan MCU Apps itu berbeda dua paket hal yang berbeda. Kalau MCU Apps itu adalah aplikasi pembelajaran yang difokuskan untuk pembelajaran materi dalam menaklukkan setiap mata kuliah untuk menghadirkan IPK tertinggi untuk mahasiswa. Jadi kalau MCU Apps adalah untuk materi perkuliahan. Meskipun di dalam MCU Apps ada paket satu pembelajaran uji kompetensi. Kemudian kalau bimbel Ukom ini adalah program pembayaran berbeda lagi. Ini difokuskan khusus untuk eh, para pejuang kompeten dalam rangka mempersiapkan uji kompetensi. Oke, jadi dua hal yang berbeda. Kemudian nanti lagi ada program buku MCU. Ada buku ajarnya, kemudian ada buku Ukom secara tertulisnya. Kak, itu bisa dibuka selama 4 hari walaupun sudah menjawab. Nanti akan ada rentang waktu pembukaan. Jadi sekali dibuka, setelah selesai, nanti pada saat dipublish pembahasannya, itu bisa diakses kembali. Sertifikat bisa diakses kapan ya? Sertifikat dikirimkan melalui email setelah mengisi itu di hari Rabu, Kak. Jadi ditunggu maksimal hari Rabu. Kalau Senin sudah menerima, kita akan kirimkan secara berangsur. Kak, berarti nanti 180 soal setelah dikerjakan bisa diulas kembali dan ada penjelasannya, ada tryout-nya, ada pembahasannya. Kita berbeda dengan tryout yang biasa teman-teman kerjakan, tidak ada pembahasan. Kalau di kami ada pembahasannya sebagai bentuk refleksi dan juga evaluasi untuk terkait soal benar salah jawabannya. Dan itu dikirimkan dalam bentuk akun CBT-nya juga bisa diakses, dalam bentuk PDF-nya juga bisa di-download. Malam Kak, izin tanya. Boleh Kak, silakan. Nah, apakah materi tadi bisa di-share begitu? Kalau Maaf. untuk webinar nanti tergantung padikinya, Kak. Karena kalau PPT yang didapatkan itu PPT bimbel, tapi nanti saya akan usahakan saya akan WA Padiki untuk dikirimkan PPT yang tadi. Yang tadi kan ya, Kak? Iya benar. Ya, nanti akan dikirimkan ke grup ya, Kak. Mungkin kalau Oke, tidak nanti makasih. malam, besok ya.
Terima kasih Siap. kembali. Makasih. Selamat malam. Selamat malam. Kakak ini apakah buka di setiap bulannya? Berdasarkan perjalanan waktu, kita mulai dari Januari itu sudah start sampai di periode hukum terakhir. Jadi biasa setiap bulan itu sudah akan membukanya. Tetapi pada saat menjelang pelaksanaan uji kompetensi, biasanya kampus itu berangsur-angsur, berbondong-bondong untuk mengirimkan mahasiswanya secara menitipkan full. Misalnya ada kampus A, 180 mahasiswa, ada kampus B, 30 mahasiswa itu dikirimkan. Jadi ketika sudah dikirimkan, kami akan memprioritaskan bagi kampus-kampus yang akan mengirimkan mahasiswanya. Dan juga para alumni, misalnya kalian ikut di bulan Januari, percaya sama saya, pasti nanti ikut bulan Februari akan ada harga khusus potongan. Ini yang pernah ikut dari tahun lalu pasti tahu. Ya, biasa nanti kita akan melakukan di mulai Februari itu. Kamu mau tanya untuk bimbelnya itu ada setiap bulan atau gimana? Sudah terjawab. Ini link presensinya. Kan tiap pertemuan bahas berapa soal? 6 soal. Ini 6 soal di luar bonus dosen ya. Kalau dosen kayak tadi Pak Diki webinar 5 soal dibonusin 6. Nanti ada dosen 6 dibuat 7 atau dibuat 8 itu ada menyesuaikan dengan dosen. Tapi kewajibannya adalah mereka menyiapkan 6 soal. Saya agak out of topic. Ada nggak nih tips dari kakak buat maba gitu yang ingin ikut bimbel juga tapi bukan yang ukom kak kayak yang lainnya gitu. Kalau maba itu kita fokusnya di materi perkuliahan kak. Kakak boleh download di App Store atau di Play Store namanya MCU Apps. MCU APPS itu adalah aplikasi pembelajaran MCU yang berisikan seluruh mata kuliah dilengkapi dengan audio visual dosen seluruh Indonesia. Atau boleh menghubungi tim admin MCU yang nanti akan diarahkan terkait akses pembelajaran MCU Apps. Kak bisa membayar sekarang. Kak Sriwidya kalau sudah mengisi linknya lebih baik bayar karena nanti kalau kuotanya sudah full pembayarannya akan di refund 100% kalau kuotanya sudah terpenuhi dari kami. Boleh bayarnya nanti nomor rekeningnya ada di dalam link. Yang dibayar tadi beda dengan link yang baru kah? Kak Aninda bayar apa? Kalau sudah membayar atas nama PT Mahakarya Citra Utama, tidak perlu membayar kembali. Izin mengirim konfirmasi ulang. Jadi selama 15 pertemuan itu satu kali pertemuan hanya membahas 6 soal ya Kak? Iya betul Kak. Oke sudah dibantu jawab. Oke ada pertanyaan lagi Kak ini bimbelnya sampai periode kapan terakhir? Biasa kami sampai Oktober Kak. Menyesuaikan dengan jadwal uji kompetensi. Berapa kuotanya Kak? Biasa kalau di Januari itu 100 peserta Kak. Oke. Ada pertanyaan? Kak link absennya yang mana Kak? Tadi link presensi sudah dikirimkan di kolom chat Kak. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Yang sudah mengisi link absensi, sudah mendaftar kelas, sudah membayar, silakan meninggalkan Zoom, silakan beristirahat. Kegiatannya sudah diakhiri. Saya hanya akan mendampingi bagi teman-teman yang khawatir atau ada pertanyaan terkait dengan bimbel uji kompetensi. Kak, bimbelnya bisa besok baru bayar, Kak? Bisa Kak, maksimal tadi ini bisa sampai Minggu 4 Januari sampai besok malam Kak. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Izin live siap. Terima kasih Kak Ira. Kak Aninda Kak setelah melakukan pembayaran apalagi Kak kirim bukti pembayarannya ke admin MCU ya Kak ada 4 nomor tertera silakan dipilih sesuai wilayahnya nanti dikirimkan sebutkan nama kampus dan juga program studi nanti akan langsung diinvite ke dalam grupnya seperti itu ada lagi pertanyaan kita akan mulai di tanggal 12 Januari jadi nanti akan masuk grup kemudian oh ya Bapak Ibu nanti akan menerima pesan pengingat ya pesan informasi atau pesan penawaran pastikan atas nama MCU. Jadi kalau ada pesan penawaran selain Mahakarya Citra Utama, Bapak Ibu boleh blokir, Bapak Ibu boleh report saja. Kalau dengan MCU Bapak Ibu, semoga tidak merasa terganggu. Kami hanya mengirimkan satu kali untuk melakukan pengingatan atau penawaran terkait pendaftaran kelasnya. Atau bahkan pengingat ketika sudah melakukan pendaftaran tetapi belum melakukan pembayaran. Itu resmi atas nama Mahakarya Citra Utama. Tapi kalau posternya bukan seperti ini, itu bukan MCU. Jadi Bapak Ibu boleh blokir saja atau silakan disesuaikan. Hati-hati ya. Jadi pastikan memilihnya MCU karena selain MCU itu di luar tanggung jawab kami. Syukur. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya mohon izin mengakhiri kegiatannya. Kalau tidak ada, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bisakah kami dari instansi atau kampus bisa bayarnya kolektif Feptitnia? Oke, kalau dari kampus dari instansi boleh Kak, silakan nanti dikumpulkan saja, dikoordinasikan. Nanti akan ada paket khusus
dengan minimal pendaftaran 10 orang. Oke, dengan minimal pendaftaran 10 orang akan ada paket khusus. Lebih lengkapnya nanti kakak boleh hubungi Mas Faldi atau Mas Luki yang ada nomornya di dalam link. Ada Mas Faldi, Mas Luki, Mas Gufron, Mas Karim. Minimal 10 orang akan ada harga khusus. Kak, kalau daerah Aceh, kemana kirim bukti pembayarannya? Kirim saja ke Mas Luki, boleh. Ini Mas Luki paling aktif di kolom chat. Ke Mas Luki langsung dikirim. Kalau mau ke Mas Karim juga boleh, sesuai wilayah. Disesuaikan saja mau ke mana. Nanti akan dibalas ke yang paling cepat. Oke. Saya cukupkan, saya akhiri kegiatan malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Tidak lain, tidak bukan. Mohon maaf jika bermaksud menggurui. Semoga tidak ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya dan semoga kompeten 100% ujiannya kompeten. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.